Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, dan karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua kenikmatan yang dirasakan, semua kebaikan yang diperoleh sejatinya adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Maka tiada layak untuk dipuja, tiada layak untuk dipuji melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah, teriring doa dan keselamatan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Sahabat, pada pertemuan kali ini saya ingin membawakan sebuah materi yang berjudul Finding Inner Peace. Kira-kira materi ini penting gak ya? Kenapa? Mari kita dengarkan penjelasannya sejenak. Sebagai manusia, kita punya kecenderungan mencari sesuatu. Yang paling sering dicari manusia itu adalah kesenangan, kebahagiaan, dan ketenangan. Namun, sering sekali kesenangan dan kebahagiaan itu tidak mampu menghadirkan ketenangan. Karena bisa jadi ketenangan belum hadir di dalam kehidupan seseorang disebabkan oleh lost connection. Ketenangan hanyalah sebuah hasil dari keimanan dan penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi selama ini seseorang tidak mendapatkan ketenangan disebabkan oleh kurangnya keimanan dan rasa penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara manusia yang sudah di level puncak tapi belum menemukan yang namanya ketenangan batin. Hidup terasa kosong, hampa, dan ini disebut adalah perasaan tanpa makna. Ada kesalahpahaman kita bahwa kedamaian hati itu ditentukan oleh faktor eksternal. Kata seorang pakar bahwa faktor eksternal itu pengaruhnya hanya 20% saja terhadap kebahagiaan dan kedamaian hati seseorang. Maka porsi terbesarnya itu adalah pada diri seseorang. Maka bagaimana dia dapat mengelola pikirannya? Atau dalam kata lain, bagaimana dia bisa memanage kolbunya? Lantas, apa rahasianya agar kita dapat menemukan yang namanya kedamaian hati? Maka dalam hal ini ada 3 pilar ataupun disebut dengan rukun hati, dan ini terinspirasi dari sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada kita yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutma'innah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik, yang artinya, wahai Allah, aku mohon kepadamu jiwa yang merasa tenang. Jadi inner peace itu juga disebut dengan nafs al-mutmainnah atau jiwa yang tenang dan jiwa yang tenteram. Dan ini adalah titik puncak dari suatu ketenangan jiwa. Hadis Rasulullah Muhammad SAW yang dibacakan tadi ada 3 pilar di dalamnya, yaitu yang pertama tu'minu biliqa'ik atau yang disebut dengan clarity of purpose. Jiwa yang yakin bahwa suatu saat nanti ia akan bertemu dengan Rohnya, atau dengan kata lain, jelasnya tujuan hidup dari seseorang itu. Maka saat seseorang itu hidup di permukaan bumi ini bahwa dia jelas mempunyai tujuan. Apa sih sebenarnya menjadi tujuan hidupnya di dunia ini sebagai hamba Allah?
apakah tujuannya untuk hanya sekedar mengejar duniawi atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ada dua pertanyaan yang perlu dijawab dalam pilar yang pertama ini atau dalam rukun hati yang pertama ini, yaitu tu'minu biliqa'i. Maka pertama yang perlu dijawab oleh seseorang itu adalah untuk apa? Untuk siapa? Untuk apa kita hidup di dunia ini? Untuk apa kita mencari bekal hidup di dunia ini? Apakah untuk hanya sekedar mencari duniawi ataupun kita mencari kehidupan ukhrawi? Maka itulah tujuan hidup daripada kehidupan seorang hamba di permukaan bumi ini. Kalau jawabannya untuk ibadah, lantas ibadahnya untuk siapa? Apakah ibadahnya itu untuk hal yang supaya dia itu dipandang orang baik, dipandang dermawan, dipandang seorang yang abid, atau memang mungkin karena dia itu adalah mempunyai tujuan hidup di dunia ini adalah lillahi ta'ala, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dan ibadahnya itu semata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat pertanyaan itu dijawab, jawabannya untuk ibadah dan ibadahnya itu untuk Allah, sampai pada titik untukmu ya Allah, kita berbuat dan berharap hanya untuk meraih ridhonya Allah semata. Maka kenapa banyak orang yang galau? Sebab ini adalah karena tujuan hidupnya belum jelas. Untuk pilar yang kedua, yaitu watardo biqada'ik, jiwa yang selalu ridho dengan apapun ketetapan Allah atas dirinya, yakin bahwa apapun yang berlaku atas dirinya, apapun yang berlaku atas hidupnya adalah merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Maka apapun yang dihadapi oleh seseorang itu di dalam hidupnya, dia senantiasa memandang Allah itu maha baik. Dia senantiasa berhusnuzan kepada Allah, bahwa Allah itu tidak pernah menzalimi dia atas segala ketetapan Allah terhadap dirinya. Dia melihat bahwa apapun yang ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala atas hidupnya, berarti itu adalah merupakan jalan terbaik untuk dia jalani, jalan terbaik untuk dia lalui, jalan terbaik untuk dia nikmatin prosesnya dalam setiap apapun yang dihadapi. Di dalam hal ini ada dua pertanyaan yang perlu juga dijawab oleh seseorang agar tidak salah di dalam menyikapin watardo biqada'ik. Apa itu? Dari siapa? Milik siapa? Saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ujian yang tidak sesuai dengan harapan kita, maka perlu pertanyaan ini dihadirkan ke dalam diri kita. Dari siapa ini semua? Lantas milik siapa? Apa yang menjadi masalah kita? Kemungkinan kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipisahkan dari seorang keluarga di antara kita. Saat Allah mengambil seseorang dari hidup kita, kita sadarin bahwa dia adalah milik Allah, dan dia itu dari siapa? Dia itu adalah dari Allah, dan milik siapa? Dia itu adalah milik Allah. Maka saat kita bisa memaknai dan menyadari ini semua, kita
tidak akan sampai merasa menderita dan sampai terpuruk sehingga kita tidak bisa bangkit untuk bisa berkontribusi untuk lebih bertumbuh kepada sesuatu yang kita ingin tuju untuk sebuah perubahan di dalam diri kita. Tiada sesuatu itu terjadi melainkan atas kehendak Allah semata. Dan apapun yang berasal darinya adalah kebaikan. Kata seorang sahabat, aku tidak peduli atas keadaan susah atau senangku. Mana di antara keduanya itu yang lebih baik bagi diriku. Tiada satu musibah pun yang menimpa diri seseorang itu kecuali atas izinnya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian rukun hati yang ketiga, yaitu wataqna'u bi'ata'ik, yaitu ada ketenangan dalam ruang batin seseorang. Maka saat ketenangan itu hadir di dalam ruang batin seseorang, sebenarnya ini hadirnya dari sebuah pertanyaan. Cari apa? Cuman mencari ridho dan berkahnya saja, serta selalu merasa cukup dan bersyukur terhadap setiap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rumus dalam kehidupan agar hidup tenang yaitu menikmatin dan mempunyai keinginan. Menikmatin apa? Menikmatin apa yang diberikan Allah, dan menginginkan apa? Menginginkan sesuatu yang hadir di dalam diri kita, sehingga keinginan dan kenikmatan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidup kita akan bisa kita nikmatin saat kita tahu bahwa kita mencari apa sih sebenarnya di atas bumi ini. Kalau kita mencari sebuah ketenangan dalam hidup kita ini, maka kita bisa memaknai segala apapun yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidup kita. Ada 3 keyakinan yang mendamaikan dan harus ditanamkan dalam diri agar mendapatkan ruang batin yang tenang. Yang pertama, Allah itu Maha Adil dan tak mungkin zalim terhadap hambanya. Kemudian yang kedua adalah Allah itu Maha Benar dan tidak mungkin keliru. Yang ketiga, Allah itu Maha Bijaksana dan tak mungkin sembarangan. Sebagaimana yang disebutkan seorang ulama, yaitu Ibnu Athaillah As-Sakandari, agar ujian terasa ringan, engkau harus mengetahui bahwa Allah lah yang memberi ujian itu. Zat yang menetapkan beragam takdir atasmu adalah yang selalu memberikanmu pilihan terbaik. Setiap kejadian yang menimpa menjadi sebab untuk berharap. Semoga dengan itu Allah semakin sayang. Untuk itu kita perlu melapangkan wadah hati kita, mudah memaafkan karena ingin dimaafkan, mudah ridho karena ingin diridhoi. Pada kesempatan kali ini mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.